Manado, kota di ujung Sulawesi Utara, dikenal akan keindahan alam dan kulinernya yang kaya. Namun, di balik itu semua, tersimpan sebuah tradisi yang unik dan inspiratif, yaitu halal bihalal. Bukan sekedar permohonan maaf, halal bihalal di Manado menjadi perayaan keberagaman dan persatuan yang luar biasa. Tahun ini, perayaan tersebut semakin meriah dengan penampilan pencaksilat dari berbagai ormas, menunjukkan keindahan, seni bela diri Indonesia, dan memperkuat semangat persaudaraan. Saksikan bagaimana tradisi halal bihalal di Manado menyatukan berbagai latar belakang budaya dan agama dalam satu suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Kemacetan total melanda beberapa jalur di Manado. Namun di balik kemacetan itu, terdapat suasana yang sangat berbeda. Kegembiraan dan keakraban yang menular, ribuan warga datang dari berbagai penjuru, bahkan dari daerah yang jauh, untuk merayakan halal bihalal. Antusiasme yang tinggi ini menunjukkan betapa pentingnya tradisi halal bihalal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah melaksanakan halal bihalal bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Nah, lantas halal bihalal ini penting untuk kita bahas tentunya. Karena itu saya, Dia Yusgar Sari Umar, bersama dengan Bapak Ilyas Saha akan sedikit menggali terkait dengan halal bihalal. Oke, Pak, mohon izin, saya ingin bertanya, bagaimana sih sejarah halal bihalal di Indonesia? Kemudian dari mana tradisi ini bermula dan bagaimana perkembangannya saat ini? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan halal bihalal, biasanya adalah kebiasaan atau tradisi lokal yang Indonesia yang dilakukan setelah umat Islam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal ini sesungguhnya sejarahnya adalah berasal dari ketika pada saat itu Presiden Soekarno lagi galau dalam menghadapi situasi bangsa. Kemudian ada Sheikh Wahab Hasbullah dipanggil di pertemuan itu dengan beberapa tokoh agama. Lalu kemudian beliau memberikan usul tentang bagaimana bisa mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi untuk bicara tentang bagaimana mengatasi situasi politik pada saat itu. Maka sebab itu kemudian Pak Soekarno setuju dengan pertemuan itu, lalu ditanya, ini kira-kira apa namanya? Nah, namanya itu adalah ketika bagaimana kita untuk bisa saling menghalalkan apa yang menjadi keinginan-keinginan masing-masing individu, sehingga itu kemudian bahasa itu jadi halal menghalalkan, diterjemahkan dalam bahasa Arab Indonesia, halal Indonesia menjadi halal menghalalkan. Jadi Pak, bagaimana, masihkah relevan dengan zaman sekarang ini halal bihalal? Nah, lalu kemudian apakah masih relevan dengan saat ini? Saya kira halal bihalal itu bahkan tidak hari ini, sampai ke depan itu sangat relevan. Kenapa? Karena ini sebuah ajaran atau tradisi yang kemudian orang ketika selesai Lebaran kemudian berkumpul dan di situ saling memaafkan. Kenapa? Karena kita ini dalam zaman sekarang orang dengan disibukkan dengan berbagai pekerjaan, dengan berbagai kesibukan, sehingga tidak sempat untuk kemudian pergi ke rumah satu ke rumah yang lain. Beda dengan yang dulu ketika Lebaran, kita satu hari itu kita berkunjung ke keluarga kemana saja, semuanya bisa terlaksana. Nah, maka hari ini sangat relevan ketika kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan, maka ada satu waktu tertentu, momentum tertentu, kita kumpul mereka dengan puluhan, sampai ratusan orang, lalu kemudian kita gelar halal bihalal. Baik, terima kasih Bapak atas segala informasi yang sangat bermanfaat tentunya. Ternyata tradisi ini bermula daripada keresahan yang alhamdulillahnya sampai dengan sekarang masih relevan dan bermanfaat tentu untuk menyambung tali silaturahmi. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.